Selamat datang di podcast Orang Kita. Saya, Ferdinando Setu, sarjana hukum, akan berbincang dengan dua sarjana hukum lainnya yang tergabung dalam perkumpulan Alsemat Legal. Apa itu perkumpulan Alsemat Legal? Kita akan bincangkan bersama Davianus Hartoni Edi, sarjana hukum, Kakak Tony Edi, anak Ende yang sekolah SMP dan SMA-nya di Seminari Santo Yohanes Berkmans Mataloko, kemudian melanjutkan studi pariwisata sempat D3, kemudian menjatuhkan ke dunia hukum, menjadi sarjana hukum di Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya, dan saat ini sedang menempuh studi S2 di bidang hukum perdagangan internasional di Universitas Indonesia. Setengah jalan lagi. Dan narasumber kita kedua, Ade Yeremias Dowa, sarjana hukum, anak Riung, anak Lengko Sambi, dari SMP Negeri di Riung, kemudian gabung ke SMA Seminari Santo Yohanes Berkmans Mataloko. Kami anak Alsemat, dan kita akan berbincang tentang perkumpulan Alsemat Legal. Selamat sore Kakak Tony, Ade Yeremias. Selamat sore. Aduh, Kakak Tony, menarik nih. Saya tergabung juga dalam Alsemat Jakarta dengan pimpinan kita, ketuanya Kakak Eman Umbu Billy, dan baru pertama kali saya dengar nih perkumpulan Alsemat Legal. Ini legal atau tidak legal nih perkumpulan ini nih? Ya. Silakan Kakak. Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas sikap akomodatif dari rekan-rekan Kominfo, terutama adik Nando, Irjan, dan yang hadir di sini. Perkumpulan Alsemat Legal ini merupakan sebuah inisiasi yang muncul dari beberapa keprihatinan ya, terutama untuk kasus-kasus yang mencuat belakangan ini yang terjadi di seputaran Flores, terutama di daerah-daerah yang memang merupakan daerah seputaran Seminari Mataloko ya. Sehingga kami merasa butuh sebuah sikap bagaimana hal seperti ini bisa dicarikan jalan keluar. Beberapa hal yang menurut kami menjadi pokok permasalahan itu, yang pertama adalah literasi masyarakat tentang hukum, itu yang masih kurang. Lalu literasi ini berdampak pada sikap-sikap yang menimbulkan kesalahan dan kejahatan di bidang hukum. Seandainya hal ini diberikan penanganan yang baik, kita harapkan hal tersebut akan dikurangi. Lalu yang kedua, Alsemat Legal ini tidak bersifat eksklusif. Jadi Alsemat Legal itu hanya menunjukkan originality atau asal dari mana Alsemat Legal berasal, yaitu dari rahim Seminari Mataloko, sehingga dinamakan Alsemat Legal. Tetapi dalam praktiknya Alsemat Legal ini bersifat inklusif. Karena apa? Dalam bidang hukum kita melakukan berbagai tindakan itu untuk memperjuangkan keadilan. Itu tentu saja harus bersikap terbuka terhadap berbagai situasi yang berkembang, perubahan-perubahan hukum, dan juga termasuk di dalamnya pemahaman tentang hukum yang bagaimana diterapkan secara normatif maupun dinamis. Jadi itu yang akan menjadi visi dan misi Alsemat Legal ke depannya. Begitu. Ya. Tahan dulu Kakak Tony Edi. Baik. Kita tahu bahwa dalam penegakan hukum akan ada 3 irisan ya, apakah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Tiga-tiga ini mana yang diutamakan, nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam sesi dialog. Saya ke Ade Yeremias Dowa. Ini lumayan luar biasa nih, lulusan sarjana hukum dari Atmajaya Jakarta, sudah sekian belasan tahun ini di sejumlah perusahaan, bahkan law firm terkenal ya. Kalau saya baca di sini ada Hiswara Bunyamin and Tanjung Law Firm, itu sebuah law firm nomor 1, 2, 3 lah di urutan the best law firm di Indonesia. Dan saat ini dia adik kita ini sudah merintis namanya law firm sendiri, Dowa and Dawa Law Firm. Betul. Sebelum nanti masuk ke bisa ceritakan sedikit pengalaman legal seorang Yeremias Dowa nih. Anak Lengko Sambi yang sudah menaklukkan Jakarta nih. Terima kasih KN.
Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Jadi saya mengambil sarjana hukum di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Lalu kemudian saya bergabung dengan law firm litigasi sekitar 1 tahun. Lalu kemudian saya bergabung dengan international law firm di Hiswara Bunjamin Tanjung. Perjalanan saya banyak bergerak di bidang korporasi. Jadi bagaimana perusahaan membeli perusahaan ataupun menjual perusahaan ataupun investasi asing di Indonesia. Merger akuisisi. Jadi dengan pengalaman-pengalaman ini, saya pun terpanggil ketika ada Alslemat Legal, saya pun terpanggil untuk bergabung untuk sama-sama men-sharing ataupun menceritakan pengalaman-pengalaman yang kita dapat. Sehingga apa? Sehingga masyarakat melihat hukum itu tidak dari sisi yang sempit, tetapi hukum itu sangat luas, termasuk dalam perkara investasi, termasuk dalam perkara bagaimana permodalan bisa masuk ke Indonesia, bahkan ke tanah air kita, bahkan ke Flores. Sehingga dalam menangani atau dalam merespon setiap investasi, masyarakat juga perlu dibekali dengan pengetahuan hukum yang cukup, sehingga tidak reaktif secara ilegal. Tetapi bagaimana teman-teman ataupun kita yang sudah bergerak di praktisi hukum ini bisa memberikan pemahaman yang cukup buat masyarakat. Saya kira itu bagian dari panggilan saya. Panggilannya belasan tahun di dunia hukum dan sekarang bergabung di Alslemat Legal untuk melihat secara lebih luas lagi, membantu orang-orang atau bahkan keluarga besar Alslemat yang mungkin dirundung masalah hukum ya. Iya, betul. Termasuk bagaimana saya kemudian membuat law firm ini sendiri. Doa and Dawa. Ini adalah sebuah panggilan bagaimana saya mengadvokasi sebuah permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat di tempat saya. Jadi ya panggilan ini berbenturan dengan kepemilikan tanah yang mungkin akan menjadi topik diskusi kita adalah terkait hak ulayat. Bagaimana parameter hak ulayat, bagaimana implementasi, bagaimana penguasaan, bagaimana pengakuan dari negara, status hukumnya seperti apa. Ini harus perlu kita menambah wawasan masyarakat, karena secara kasat mata tidak kelihatan. Tetapi ketika ada investor masuk, muncul banyak yang mengklaim ini punya hak saya. Sehingga pemahaman seperti ini batas diperlukan. Mana hak pribadi, mana hak ulayat, mana yang menjadi peran pemerintah. Betul. Kita akan bahas dalam segmen kedua pertemuan kita di sore hari yang bahagia ini. Kakak Tony, kita lanjutkan soal perkumpulan Alslemat Legal. Bagian dari ikatan alumni Alslemat, lalu seberapa banyak jumlah anggotanya, dan mereka ini di bidang hukum apa saja, Kakak? Bisa diceritakan? Baik. Perkumpulan Alslemat Legal ini sebenarnya titik awal inisiasinya itu adalah mengumpulkan berbagai potensi. Maka tepat sekali ketika ditanyakan oleh Ferdin bahwa apa saja sih spesifikasi mereka. Ya, yang jelas kami saat ini tergabung kurang lebih ada 10 orang. Itu terkumpul dari senior, junior, dan teman-teman seangkat. Jadi kami dalam konteks legal, orang-orang legal tidak pernah memanggil junior, senior, tapi rekan. Jadi kami adalah rekan semua. Dan dari ke-10 orang ini, yang tentu saja akan bertambah lagi, masing-masing punya kompetensi. Antara lain di bidang properti, hukum properti, lalu hukum korporasi, hukum pidana, restoratif justice, lalu ada hukum internasional, bisa lalu hukum agraria. Jadi lalu hukum yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, haki, ya itu ada, sehingga mereka semua bersedia untuk tampil kalau dibutuhkan, baik bukan hanya di depan kamera, tapi juga terjun langsung ke tengah masyarakat yang membutuhkan. Saya kira itu. Jadi fungsi utamanya edukasi, literasi, dan juga litigasi bila dibutuhkan. Betul sekali. Ditujukan kepada keluarga besar Alslemat sajakah, atau masyarakat yang membutuhkan persoalan penyelesaian hukum?
Ya, sebagaimana sebuah organisasi yang lahir dari rahim sebuah alma mater ya, maka bagi Alsemat itu keberadaan kami sudah menyatu. Keberadaan kami menyatu dengan Alsemat. Artinya apa? Setiap saat kita siap untuk keluar. Tetapi karena sifat kami ini juga tidak eksklusif, maka inklusivitas yang kami utamakan itu berkaitan juga dengan pelayanan bagi masyarakat. Karena visi dan misi kami yang akan kami konsepkan itu berkaitan dengan perjuangan bagi negara dan gereja. Seperti itu. Pro patria et ecclesia. Betul. Adi Yeremia, yakin untuk pro bono untuk urusan-urusan gereja? Pasti yakin, itu sudah bagian dari hidup. Padahal biasanya dolar masuk, sekian ratus dolar, ribu dolar bahkan, lalu bekerja untuk Tuhan, untuk gereja, pro bono. Pro bono, sangat bersedia. Sangat bersedia. Bahkan saya sudah lakukan ketika panggilan dari masyarakat, karena mereka kekurangan, lalu mereka meminta saya untuk melakukan advokasi, saya lakukan dengan sumber daya yang ada. Yang saya miliki, saya lakukan. Siap. Iya. Tadi menarik ya, jadi Kakak Tony, ada Yeremias, ada sejumlah 10 orang paling tidak yang sudah tergabung di dalam Alsemat Legal ini, yang di dalamnya dengan berbagai macam spesifikasi keilmuan. Dan menarik tadi, cukup banyak yang bergerak di keilmuannya masing-masing, international law, kemudian hukum perdagangan, agraria, litigasi, haki, kemudian korporasi. Ini yang kita bayangkan di Jakarta ini itu lawyer-lawyer yang menghasilkan banyak duit. Kenapa? Apakah karena peran Alsemat yang dulu mengajarkan kita tentang cinta kasih, option for the poor, yang membangkitkan semangat berbagi kasih, semangat melayani, sehingga kita bisa keruk duit dari orang-orang yang duitnya banyak, tapi kemudian di saat-saat tertentu berbagi kasih pro bono. Seperti itu Kak, semangat dari Alsemat yang dibawa ke Alsemat Legal ini? Ya, baik. Saya kira pandangan seperti itu merupakan pandangan hal-hal yang menyangkut keingintahuan pihak-pihak di luar Alsemat Legal. Kenapa sih ini bisa terbentuk? Dan itu wajar sekali. Saya menggunakan sebuah analogi dalam klasterisasi hukum yang menurut Thomas Aquinas katakan. Thomas Aquinas mengklasifikasikan hukum itu bukan saja hukum positif yang kita ketahui saat ini, tetapi dia juga mengangkat tentang hukum ilahi, hukum kodrat, hukum alam, lalu ada hukum positif. Nah, dalam konteks hukum itu dikenal juga ada namanya dasein dan dasolen. Dasolen itu dia akan keluar dari konteks hukum positif. Dan dia akan kembali pada kebenaran-kebenaran yang bersifat ilahi, bersifat kodrati, dan bersifat alamiah. Nah, kita beranjak dari dasar pemikiran itu, kita beranjak pada pribadi para Alsemat Legal ini. Suatu kepenuhan hidup manusia itu tidak saja terbangun dari aspek-aspek material, tetapi pasti juga akan terbentuk oleh hal-hal yang berkaitan dengan moral, spiritual, dan sosial. Sehingga dalam konteks itu, Alsemat Legal hadir untuk memenuhi kebutuhan akan internal untuk memenuhi kebutuhan kepenuhan diri tersebut, sekaligus menjawabi sebenarnya zaman saat ini itu membutuhkan kehadiran orang-orang yang lebih peduli terhadap hal-hal yang tidak berbau material. Hidup tidak hanya dari roti saja. Ya. Tepat sekali. Dan menjadi garam dan terang bagi dunia ya. Itu penting. Saya selalu tertarik gini Kakak Tony, ada Yeremias, karena saya tahu hidup di Jakarta tuh keras minta ampun. Melangkahkan kaki 1 meter dari depan gerbang rumah, dolar sudah turun, sudah keluar tuh, rupiah-rupiah mengalir tuh, entah untuk pengeluaran apapun. Lalu ketika ada orang yang masih menyisakan hatinya untuk pro bono, untuk yang itu, bagi saya itu hal yang baik, yang nilai luhur moralnya tinggi, seperti Kakak Tony tadi sampaikan bahwa hukum kodrat, hukum yang ilahiyah, yang tidak hanya hitung-hitungan rupiah semata, itu yang kemudian menjadi dasar yang dulu didapat dari Seminari Mateloko, alma mater kita. Ada Yeremias, saya sekali lagi tanya, yakin ini pro bono karena di Jakarta ini bensin semua kita keluar, semua main duit ini?
Kade. Ya. Jadi Al-Semat Legal ini merupakan sebuah perkumpulan. Kalau bicara perkumpulan berarti masing-masing pasti mempunyai sumbangsih yang cukup berarti. Baik sumbangsih pemikiran maupun sumbangsih dalam bentuk material. Saya kira seperti itu. Saya pribadi saya siap. Tetapi untuk memperkuat pasti lebih baik bersama-sama. Bersama-sama kan lebih baik daripada satu orang. Saya kira seperti itu jawaban saya, sehingga perkumpulan ini memang penting. Kita masuk ke segmen berikutnya. Kita sudah memperkenalkan tentang perkumpulan Al-Semat Legal, di mana terdiri atas 10 orang paling tidak sampai saat ini yang tergabung dalam Al-Semat Legal ini, dengan 2 diantaranya sudah hadir di podcast Orang Kita, Kakak Davianus Hartoni Edi, sarjana hukum, alumni dari Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya, yang saat ini sedang menempuh Hukum Perdagangan Internasional di UI, dan kemudian juniornya ada Yeremias Doa Putra Lengko Sambiriung yang lulusan Hukum Atmajaya yang belasan tahun di korporasi dan sudah memiliki law firm sendiri, Doa and Dawa Law Firm, beberapa tahun terakhir, dan masih terus menekuni in-house lawyer di beberapa perusahaan. Dan mereka berdua 2 dari 10 yang tergabung dalam perkumpulan Al-Semat Legal. Visi misi sudah jelas, tidak eksklusif, bahkan alumni Kisol, alumni Suradikara, alumni Esmandao boleh bergabung jika memang punya latar belakang hukum. Syaratnya sarjana hukum. Karena ya tidak mungkin lah sarjana ilmu pertanian gabung di Al-Semat Legal kan. Baik Kakak Tony, ada Yeremias. Kita masuk ke segmen berikut berkaitan dengan masalah hukum apa saja yang paling sering terjadi bagi kita orang Flores, orang NTT, yang mungkin nanti bisa menjadi pekerjaan atau semacam yang dimintai tolong oleh keluarga Al-Semat di Jakarta atau di Jabodetabek. Ya, Kakak Tony. baik. Permasalahan hukum, berbicara tentang kuantitas dari permasalahan hukum yang terjadi, yang kerap terjadi di Flores, itu pertama sekali yang paling dominan itu yang kami rasakan sangat dominan itu permasalahan atas hak tanah ulayat, Lalu yang kedua itu berkaitan dengan tindakan-tindakan pidana yang tidak dipahami secara benar oleh para pelaku maupun korban. Jadi pelaku misalnya dia melakukan itu tanpa pengetahuan hukum yang cukup, sehingga dia kemudian tidak menyadari bahwa dia melanggar hukum. Sedangkan korban kerap kali tidak merasa bahwa hal itu merupakan sebuah kejahatan atau tindakan pidana oleh pihak pelaku, karena dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya sebuah tindakan pidana yang bisa dia laporkan. Dalam hal-hal seperti ini, masyarakat perlu mendapatkan edukasi. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Ketika kita berbicara tentang hukum asosiasi, orang sudah menyangkut tentang uang, tentang proses penanganannya yang mahal dan susah. Tetapi kehadiran kami Al-Semat Legal ini sebenarnya memberikan sebuah warna baru, yaitu warna pelayanan, ya, pelayanan terhadap masyarakat. Memang sebenarnya dalam organisasi advokat sendiri itu sudah ada kegiatan pro bono, tetapi itu masih dalam lingkup organisasi. Sehingga kita berupaya untuk kenapa kita tidak keluar dari itu. Dan potensi-potensi itu sangat menyebar, terutama di Jakarta dan di daerah-daerah seputarnya itu. Kompetensi yang sangat tinggi yang dimiliki teman-teman ini harus kita rangkul, sehingga itu berbuah menjadi sebuah pelayanan yang baik bagi masyarakat, saya kira. Sebelum nanti ke ada Yeremias, saya tadi disebutkan bahwa salah satu persoalan hukum kita adalah persoalan hak ulayat, tanah ulayat. Kita tahu bahwa kita masyarakat NTT, Flores secara khusus itu benar-benar masyarakat yang sangat menghargai adat, istiadat nenek moyang. Kita benar-benar hidup berdampingan dengan adat istiadat. Bahkan gereja Katolik pun memahami itu, sehingga gereja pun menggabungkan dalam iman gereja, sehingga ada inkulturasi dan lain-lain. Karena betapa kuatnya budaya kita, sehingga tanah menjadi soal. Kita tahu di edisi hari ini Kompas menulis Profesor Maria Sarjono berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Negara sudah merancang undang-undang MHA masyarakat hukum adat sekian tahun belum kelar-kelar.
kemudian mereka bikin sebuah peraturan menteri untuk Badan Pertanahan Nasional berkaitan dengan pengadministrasian hak ulayat tadi, yang kemudian disebutkan dalam tulisan Profesor Maria Sarjono lebih dari 2.500.000 hektar tanah yang bermasalah berkaitan dengan masyarakat adatnya sendiri, dengan pemerintah, bahkan dengan investor. Investor masuk, udahlah. Ketika belum ada investor masuk masih aman-aman. Belum ada uang. Betul. Ketika cuan bergerak, disitulah kemudian terjadi gesekan sana sini. Nah, peran Alsema seperti apa yang bisa masuk di situ? Sebelum ke Kakak Ade Yeremias, Kakak Tony dulu. Baik. Ya. Kita perlu melihat problematika ini secara lebih luas, bahwa kebutuhan untuk pembangunan itu merupakan satu hal yang wajib. Betul. Di mana kita tidak mungkin berada pada situasi ketertinggalan dibanding dengan negara-negara lain. Saya kira itu hal yang normal dan wajar saja. Yeah. Tetapi menjadi timbunan problematika ketika hal itu diterapkan. Mengapa? Karena karakteristik hukum yang terbangun di Indonesia ini adalah bersumber dari hukum adat. Yeah. Hukum positif itu dibentuk dari hukum adat. Betul. Sehingga bagaimanapun juga pengadopsian hukum adat itu ke dalam undang-undang yang tidak kelar-kelar tadi, itu juga menjadi masalah ketika adat istiadat ini merupakan suatu keragaman yang harus dirangkul. Seperti apa konsep itu ketika itu bertabrakan dengan paham-paham yang berlaku dalam hukum positif. Sehingga saya kira itu memang upaya yang luar biasa yang ditempuh oleh pemerintah untuk membela rakyat. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita melihat pandangan misalnya seorang ahli undang-undang, Roscoe Pound, dia mengatakan bahwa law is a tool of social engineering. Yes. Artinya, apapun itu undang-undang yang dibuat, itu sebenarnya merupakan alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat. Yeah. Jadi mau tidak mau, undang-undang itu digerakkan oleh namanya kekuasaan. Jadi entah hal itu menjadi suatu hal yang dominan atau melangkahi kebebasan masyarakat, ataupun gerak-gerik masyarakat itu menjadi terbatas, saya kira itu merupakan konsekuensi dari sebuah penerapan undang-undang, sebuah undang-undang. Artinya kalau mengutip Roscoe Pound tadi, social engineering, rekayasa sosial seperti apakah yang idealnya harus dilakukan oleh pemerintah selaku penguasa ya, untuk kemudian meyakinkan masyarakat hukum adat kita di Flores bahwa mereka tidak dirugikan dengan kehadiran investor, dengan kehadiran pembangunan yang memang mau tidak mau harus hadir di tanah Flores untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri pada akhirnya. Artinya apa yang diharapkan dari masyarakat hukum adat, Ade Yeremias? Oke. Saya ketika berbicara masalah hukum adat ini memang sangat menarik, karena fenomena ini sangat sesuai atau sangat beririsan dengan kehidupan kita dalam masyarakat kita di NTT maupun di Flores khususnya. Negara dalam hal ini melalui undang-undang agraria itu sudah mengakomodir bahwa selama atau sepanjang masih ada masyarakat adatnya, hukum adatnya, maka hak ulayatnya, maka diakui keberadaannya. Berarti ini berbicara eksistensi. Yeah. Kalau berbicara eksistensi, berarti kita berbicara ada parameter-parameter. Berarti saat ini masyarakat perlu memahami parameter apa yang membuat mereka dikualifikasikan sebagai masyarakat adat. Inilah yang pemerintah dari tahun 99 ya, dari tahun 60 lalu kemudian 2099 membuat peraturan agraria, kemudian berubah 2015, 2016, 2019, berubah lagi ini yang terbaru adalah tahun 2024. Artinya pemerintah dalam mengkualifikasikan masyarakat adat ini juga tidak pernah fix, berubah. Sehingga program-program bagaimana mau mendaftarkan tanah adat itu sulit dilakukan karena peraturan ini berubah-ubah. Saya ingat ya tahun 99 kalau pakai aturan yang lama, itu terkait dengan verifikasi tanah adat. Ini masih dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian diajukan dalam peraturan daerah. Tetapi saat ini dengan aturan baru tidak lagi. Semua terkonsentrasi di pusat.
apakah pemerintah sudah memikirkan bahwa dengan adanya sentralisasi ini mempermudah atau malahan mempersulit? Padahal spirit dari adanya undang-undang ini adalah supaya diakomodir masyarakat adat. Hak-hak wilayahnya itu diakomodir secara baik. Kita perlu ingat bahwa negara ini itu lahir, itu terbentuk atas adanya kerajaan-kerajaan atau terdiri dari kerajaan-kerajaan. Dan kalau kita bicara kerajaan yang paling besar, umpama Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, kemudian di NTT kita punya kerajaan sendiri. Kita mungkin ingat ada di Sika, Adonara, itu ada kerajaan Adonara. Lalu kemudian di Sika ada kerajaan Sika, Ende ada kerajaan Ende, Jawa juga. Nagekeo ada, Riung sendiri ada kerajaan Riung. Kemudian ada ke barat ada Bima dan lain sebagainya. Artinya bahwa kerajaan-kerajaan ini mereka dalam penguasaan aset ataupun struktur masyarakat tidak hilang begitu saja. Walaupun saat ini dengan adanya pemerintah kemudian mungkin peran daripada kerajaan-kerajaan kemudian mulai hilang. Tetapi literasi, cerita, sejarah historinya itu hidup di dalam masyarakat. Sehingga pada saat adanya investor, pada saat ada yang mengganggu wilayahnya, di situ mereka muncul. Dan itulah menjadi pekerjaan atau PR kami untuk menjelaskan, untuk mencari bukti yang relevan, yang memungkinkan hak-hak mereka dilindungi. Nah, sehingga apa yang perlu dilakukan oleh kami atau manfaatnya apa yang harus kami lakukan untuk masyarakat? Kami perlu menjelaskan parameter-parameter ini. Sehingga masyarakat saat ini tidak duduk diam saja, menunggu kalau ada masalah baru bergerak. Tetapi langkah-langkah preventif perlu dilakukan. Salah satunya adalah bagaimana melakukan verifikasi dan mendaftarkan hak-hak wilayah ini sehingga terakomodir secara baik, sehingga pada saat terjadi pertempuran adanya investor, ya hukum apa yang dipakai, yang ditanya adalah mana bukti kamu. Ketika bukti ini tidak ada, maka yang terjadi seperti yang ditulis hari ini, terjadilah permasalahan. Jadi bukan cuma 2 juta, memang lebih. Karena negara ini kumpulan daripada kerajaan-kerajaan dan suku-suku yang kemudian mereka mengelola tanah-tanah ini. Dan Bapak mungkin tahu bahwa dalam pembagian wilayah itu pertempuran, ada perjanjian dan pertempuran mungkin darah manusia. Betul. Jadi menarik sekali, artinya peran Alsjemat Legal akan menjadi penengah yang luar biasa antara membantu masyarakat hukum adat yang adalah orang-orang kita, orang Flores, orang Timur, orang Sumba yang ya literasinya kurang, edukasinya masih belum memahami benar parameter apa yang dianggap mereka cocok sebagai anggota masyarakat hukum adat. Apa yang harus mereka miliki, narasi-narasi apa yang harus dijelaskan kepada pihak negara dalam hal ini ketika untuk menyebutkan bahwa wilayah batas ini dari mana ke mana, dari ulu ke ekonya, dari kiri ke kanan, sehingga masuk kategori adalah milik kami. Saksi-saksinya siapa saja untuk membuktikan itulah tanah milik suku kami. Sehingga kemudian ketika diperhadapkan dengan negara dan kemudian investor, mereka punya legal standing yang kuat. Betul. Dan kemudian pada akhirnya ketika dijual misalnya atau kemudian dipakai, disewa misalnya oleh si investor, ya mereka dapat cuan, kesejahteraan menjadi bagus. Begitu, ya. Kakak Tony? Ya, jadi mencermati tentang berbagai problem yang terjadi menyangkut hak tanah ulayat, sebenarnya tidak bisa dilihat dari aspek tertentu saja, karena ini merupakan sebuah hal yang kompleks. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya contohkan begini, ketika proses sertifikasi sedang dilakukan, sebenarnya itu sebuah langkah maju. Tetapi yang terjadi, batas-batas tanah itu menjadi tidak jelas ketika dalam hubungan adat, hubungan kekerabatan yang terjadi, belum ada pembagian. Yes. Lalu ini kompleks. Tidak semudah itu mengatakan bahwa kenapa tidak berjalan. Tapi kita kembali lagi pada karakteristik hukum. Karakteristik hukum itu adalah yang terjadi dalam daerah tertentu itu tidak sama, dan penerapannya itu untuk disinergiskan dengan hukum positif itu bukan hal yang mudah. Itu. Lalu secara lebih luas kita harus melihat bahwa investor itu sangat berperan dalam pembangunan. Kenapa saya katakan demikian?
di satu sisi bahwa memang terjadi berbagai permasalahan ketika investor itu datang, tetapi direct investasi yang dilakukan oleh para investor itu sebenarnya itu merupakan sebuah suntikan darah segar bagi perekonomian di satu tempat tertentu. Saya tidak membela investor, tapi bayangkan berapa jumlah tenaga kerja yang bakal direkrut, berapa modal yang ditanam di situ. Itu akan sangat membantu dan meningkatkan perekonomian dan juga mengurangi pengangguran. Hal yang harus dibenahi adalah bagaimana mekanisme itu terjadi dalam konteks saling menguntungkan. Misalnya, program divestasi yang dilakukan oleh pemerintah itu harus berjalan. Misalnya sebuah areal yang diupayakan oleh investor itu harus dikembalikan lagi kepemilikan mayoritas kepada pemerintah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Seringkali yang terjadi itu adalah permasalahan di divestasi itu. Ketika investor sudah diberikan kepercayaan, tetapi dia ingin menguasai sepenuhnya. Kenapa? Karena lemahnya perjanjian atau aturan yang dibuat di antara pemerintah dan investor. Selanjutnya akan timbul sengketa. Ketika sengketa terjadi, sengketa itu dibawa kemana? Apakah itu dibunyikan dalam perjanjian? Nah, hal-hal seperti ini kita akan melangkah pada sebuah misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat nasional dan internasional, dan forum-forum mana yang harus ditempuh, gitu, seperti itu. Terima kasih. Jadi nanti pada prakteknya saya membayangkan jika ini terjadi sebuah persoalan hukum berkaitan dengan hak ulayat, misalnya di Riau terjadi ada Yeremias datang ke sana pertama mendapatkan memetakan persoalan, lalu setelah menjelaskan kemudian mempertemukan mereka dengan investor, negara, kemudian orang yang mengaku sebagai anggota dari masyarakat hukum adat setempat, yang kemudian tujuannya benar-benar sebagai mediator saja kah atau lebih ke pembelanya anggota masyarakat hukum adat. Jadi ini kan perlu nih, standing positions Al-Semat Legal ini lebih sebagai penengah yang berdiri di atas semua golongan pemerintah, golongan investor, dan golongan masyarakat hukum adat, ataukah lebih memperjuangkan kepentingan hak dari masyarakat hukum adat? Ya, pandangan saya, Al-Semat itu adalah, atau perkumpulan Al-Semat ini adalah memperjuangkan hak-hak masyarakat. Memperjuangkan hak masyarakat artinya adalah manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dari sebuah kebijakan. Itu harus jelas, harus ada parameter. Apabila tidak dan tidak terukur, ya kita harus berbicara kepentingan sosial dan masyarakat di atas. Kenapa? Investasi ada baiknya yang sudah dijelaskan tadi. Tetapi apakah kita pernah memikirkan impact daripada sebuah investasi? Kita ambil contoh pertambangan. Anggaplah pertambangan minyak, Pak. Pasti ada impact-impact yang sulit diatasi oleh manusia normal. Oleh kebijakan-kebijakan pada level tertentu yang memang harus diambil oleh negara. Jangan sampai adanya investasi, pengaruh buruknya dialami oleh masyarakat. Sehingga dalam posisi ini kita harus lebih jelas posisinya adalah membela kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat adat. Tapi bukan berarti kemudian mengeliminir kepentingan investasi. Kan memang investasi juga penting untuk pembangunan. Artinya melihatnya lebih jernih. Lebih jernih. Karena memahami persoalan adat, memahami hukum adat, tapi kemudian melihat untuk kepentingan lebih besar. Lebih besar. Kakak Tony, kembali lagi. Dengan kekuatan 10 orang, dengan berbagai macam latar belakang ilmu, tapi kemudian ketika sebuah kasus hukum terjadi, modelnya itu bergotong royong 10-10 yang tadi, urunan, gabung, ada yang sumbang ini, sumbang itu untuk pecahkan persoalan itu, atau seperti apa? Saya belum bisa membayangkan mekanisme kerja dari Al-Semat Legal ini. Jangan-jangan ini mah dari sekertas doang, lalu bla bla bla, terus terjadi persoalan. Nanti yang terjadi mungkin ada Yeremias semata atau kayak Tony Edi semata, misalkan Jen 8-nya just get the credit point but tidak melakukan apa-apa. Gimana Kak? Ya betul, tepat sekali. Sebenarnya konteks kolaborasi itu hal yang tepat untuk dikatakan sebagai sistem kerja yang kami buat. Karena
setiap person dalam alsemat legal itu sebenarnya memiliki kompetensi, tetapi juga disertai dengan pengetahuan hukum yang komprehensif. Tidak mungkin kompetensi itu terbentuk hanya pada satu aspek saja. Karena sebagai seorang sarjana dia memahami hukum secara komprehensif, tetapi bahwa dia mengambil sebuah kompetensi itu hal yang wajar-wajar saja. Dan dia bisa dikolaborasikan dengan para sarjana lainnya atau alsemat legal lainnya. Lalu soal partisipasi aktif, memang sampai saat ini keberadaan alsemat legal ini kan sebuah entitas yang baru, sebuah entitas yang baru sehingga itu belum bisa kami simpulkan. Tetapi bahwa saya contohkan bahwa kehadiran kami di tempat ini itu terkadang baru mendapat respon ketika sesuatu itu sudah terlihat. Jadi seperti orang itu menunggu sebuah tanda untuk bereaksi, ya. Jadi saya pikir itu suatu hal yang normal dalam sebuah perkumpulan, dalam sebuah kerjasama, karena sikap wait and see itu paling aman. Wait and see, nanti bergerak kemana baru kita ikutin. Terus terang Kakak Tony, saya termasuk yang ketika dihubung Kakak Tony berkaitan dengan perkumpulan alsemat ini langsung tertarik dalam pengertian ini menarik nih. Karena saya melihat bahwa perkumpulan alsemat yang dibentuk sekian tahun yang lalu diawali dengan sebuah yayasan alumni alsemat, lalu kita tahu bahwa sedikit ada persoalan, kemudian semacam ada terjadi perpecahan kecil lah antara kakak adik di dalam alumni Seminari Mateloko. Saya pernah menjadi bagian dalam situ, kita lupakan soal itu. Tapi saya tahu bahwa yayasan, kemudian ikatan alumni alsemat masing-masing bekerja melakukan berbagai upaya untuk kemudian mengangkat derajat alma mater kita. Misalnya yayasan mereka Pak Primus Dorimulu dan kawan-kawan melalui Tour de Flores, sisa dana dari Tour de Flores katanya ada sebagian dana yang diberikan juga untuk Seminari Mateloko. Begitu pula ikatan alsemat yang diketuai oleh Kakak Iman Billy. Yang saya lihat beberapa laporannya itu menyebutkan pembangunan renovasi kapela, uang makan dan lain-lain yang menggerakkan sikap kecintaan para alumninya terhadap alma maternya. Dan ini kemudian ketika alsemat legal ini ada, saya membayangkan ini, wah, kekuatan hukum nih. Hukum ketemu kekuatan cinta alumni terhadap alma maternya yang dengan rasa kecintaan itu kemudian memberikan payback lah, membayar lunas kembali untuk Flores kita, untuk Katolik, untuk gereja kita di sana, Pro Patria et Ecclesia tadi, dalam bentuk literasi, edukasi, bahkan litigasi di bidang hukum yang bisa diberikan oleh alsemat legal. Tadi nama-nama yang disebutkan menarik ini. Coba bisa diulas beberapa di antaranya biar anggota podcast orang kita tahu nih siapa-siapa aja. Ya, saya harapkan nanti orang-orang yang saya sebutkan ini itu datang di episode berikutnya. Harus datang di episode berikutnya, dan mereka sudah menyatakan itu secara tersurat ya. Jadi untuk di hukum properti kita ada Kak Marcel Adowawo, wah, itu seorang yang sangat malang melintang di dunia properti, yang saya kira dia sangat kompeten dan saya yakin bahwa akan memberikan pandangan yang bernuansa positif bagi masyarakat kita di sana, karena bagaimanapun juga yang namanya pembangunan itu tidak akan luput dari namanya pembangunan fisik. Ya. Lalu di situ juga ada jadi Marcel Adowawo properti. Oke. Lalu yang kedua ada Kak Justinus Solakira. Justinus Solakira juga beliau merupakan seorang legal yang sudah lama berkecimpung di dunia korporasi. Di perusahaan yang lumayan besar di Jakarta ini, sehingga beliau sangat memahami tentang seluk-beluk perusahaan, termasuk cara-cara melakukan legal due diligence. Kalau di situ itu kan clear and clean, mereka harus bikin itu. Seperti lalu yang berikutnya ada Kakak Leksi Kumpul juga beliau menangani pidana dan perdata. Saat ini beliau sedang berada di area Manggarai ya. Sehingga dia tetap mendukung hal ini. Lalu yang keempat ada Romo Emmanuel Natalis. Romo Eman ini merupakan seorang tenaga inti di Keuskupan Agung Ende.
beliau adalah tamatan Trisakti dan sangat berkompeten di bidang pidana, dan beliau menangani berbagai kasus pidana di yang ternaungi di bawah Keuskupan Agung ND. Di samping Romo Eman ada Romo Evan Lando. Woi. Romo Evan Lando juga Trisakti juga ya. Trisakti juga. Beliau berdua ini merupakan penjaga gawang legal di Keuskupan Agung ND yang harus kita dukung. Dan dengan keberadaan mereka ini sebenarnya prospek Alsemat itu untuk mendekati atau melakukan approach ke Keuskupan Agung ND itu sangat memungkinkan. Itu 5. Yang keenam. Yang kelima, Romo Evan ini bergerak di bidang keperdataan dan saat ini mengurus tentang harta kekayaan milik keuskupan, kalau tidak salah ya. Iya. Lalu yang keenam di situ ada Chris Dalla, Christianus Dalla. Beliau adalah teman seangkatan saya dan dia orang ND juga ya? Orang ND juga. Beliau orang ND dan kompetensinya itu ada di hukum hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini hal yang sangat-sangat penting ya, dan wow, ini potensial duit di situ ya. Kalau saya bilang. Jadi penguasaan termasuk beliau pernah memberikan sebagai narasumber dalam diskusi tentang musik gereja yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Yang ketujuh di situ ada Mr. Albin Langga. Albin Langga tuh lawyer juga ya? Dia lawyer, dia juga seorang PSSI. Yang saat ini sedang berkecimpung PSSI. Beliau mungkin akan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum tata negara dan semacam yang berkaitan dengan pemerintahan ya. Dan khususnya di bidang olahraga. Ya. Nomor 8. Nomor 8 di situ ada Aristo Seda. Halo classmate, Aristo Seda. Ya Aristo ini, ini jam terbangnya sudah tinggi sekali ya. Saya sebagai kakak kelas, saya bukan senior dalam hal hukum ya. Beliau jauh lebih senior dari saya, sehingga saya harus angkat topi terhadap dia. Dia saat ini sedang menangani kasus Waduk Lambo, permasalahan tanah di sana. Di Mbai. Wow. Sehingga tanah ulayat juga. Tanah ulayat. Dan seharusnya dia hadir hari ini juga bersama kami berdua. Nanti nextnya dia akan juga berbicara tentang nanti bahas khusus topik Waduk Lambo. Waduk Lambo. Itu lebih tepat. Jadi para pihak yang terlibat Waduk Lambo, berhati-hatilah. Aristo Seda akan berbicara tentang itu. Menggunakan corong orang kita ya. Channel orang kita untuk menjelaskan, mengklarifikasi hal itu. Iya. Itu nomor 8 dan nomor 8 lalu 9-10. Jadi Yere ini berkaitan dengan korporasi dan juga hak tanah ulayat. Sedangkan saya mungkin akan lebih berbicara tentang bagaimana prospek hukum mungkin internasional ke depannya, karena mau tidak mau cepat atau lambat itu daerah kita pun akan dirambah oleh yang namanya investasi asing. Iya. Jadi itu bukan satu hal yang terlalu futuris ya untuk dibahas. Saya pikir nanti suatu saat teman-teman akan bertemu dengan itu, tapi tidak usah terlalu membahas hal-hal yang jauh, misalnya menyangkut negara dan pihak swasta. Tapi bisa juga misalnya turis yang sedang berada di Labuan Bajo, terus melakukan tindakan pidana. Nah itu tidak bisa ditangani semena-mena dengan menggunakan hukum positif, karena kewarganegaraannya, lalu bisa juga hal apa yang dia lakukan, memang secara yurisdiksi dia berada di hukum Indonesia, tapi belum tentu itu harus ditangani dengan hukum Indonesia. Saya kira begitu. Itu perkenalan dari pribadi-pribadi dalam Alsemat Legal. Keren. Itulah 10 jargon hukum Alsemat Legal. Itu keren-keren semua tuh nama-nama yang disebut tadi. Dengan yang paling senior, salam hormat, Kakak MAW, Kakak Masih Adowawo yang luar biasa. Ini sesepuhnya kita yang beliau juga alma maternya ada 2, Mataloko dan Suradikara. Alsemat dan IAS. Ya. Ngomong-ngomong soal hukum, kalau kita kembali ke ajaran Katolik, hukum yang tertinggi kan tetap hukum cinta kasih. Dalam konteks kalau kita tempatkan kembali hukum tertinggi, hukum cinta kasih, yang tadi itu tidak akan pernah terjadi. Si masyarakat hukum adatnya akan, oke, kami terima demi hukum cinta kasih. Yang pemerintah pun dengan penuh cinta kasih, menghormati masyarakatnya. Yang investor pun karena hukum cinta kasih. Begitu kakak? Ya, inilah itu kembali pada sebuah literasi yang kita harus tempatkan pada klasterisasi yang benar. Ya, klasterisasi dalam arti begini.
keberlakuan suatu hukum itu harus tepat. Jadi misalnya begini nih, hukum adat itu tidak bisa diberlakukan dalam hukum positif, atau sebaliknya hukum gereja itu diberlakukan dalam hukum positif. Sehingga kembali lagi pada literasi masyarakat itu, bagaimana dia menempatkan sebuah peristiwa hukum itu secara benar. Misalnya begini, dalam orang mencuri, dalam hukum gereja mungkin karena dibalut oleh cinta kasih, langkah yang dilakukan adalah memaafkan. Dalam hukum positif juga tidak melarang orang untuk memaafkan. Tetapi hukum pidana itu merupakan hukum publik. Jadi dia tidak perlu menggunakan delik aduan. Misalnya begini, saya kecurian, saya harus melapor, tidak perlu. Ketika itu dia mencuri dan ketahuan oleh orang, diteriakin maling, dia bisa diproses. Itu delik umum. Karena delik umum. Gitu. Beda dia dengan delik aduan yang memang harus dilaporkan. Sehingga pemahaman tentang itu akan menggiring kita pada sikap-sikap hukum yang benar. Ya, jadi mencampur adukan antara pandangan hukum yang berlaku dalam masyarakat itu akan sangat membahayakan. Karena misalnya begini, orang mencuri terus dia bilang saya nanti akan dimaafkan. Itu sebuah hal yang ketidaktahuan yang disengaja, yang selalu disengaja. Jadi bedakan antara hukum positif, hukum gereja, hukum adat, lalu hukum ilahi tadi yang dikatakan oleh Thomas Aquinas, hukum ilahi, hukum kodrati, hukum alam, itu semua berlaku hukum. Tetapi yang berlaku dalam konteks interaksi manusia itu adalah hukum positif, hukum yang telah disepakati bersama. Jadi hukum ini sebenarnya berfungsi untuk menjaga supaya hak-hak orang, hak dan kewajiban orang itu terjamin, tidak terlanggar, ya, dilindungi, sehingga hak-hak yang ada dalam masyarakat ini dapat dijaga. Kalau tidak ada hukum, maka tentu saja akan timbul kekacauan. Siap, Kakak Tony. Saya menarik, saya senang ngobrol kayak begini. Daripada kadang-kadang kita berdebat di WA grup yang Kakak Tony ini lihat sendiri ya. Salam hormat senior-senior kita yang sangat luar biasa kalau berdebat di grup-grup. Saya mau tambahkan sedikit. Silakan, Kakak. Saya tambahkan sedikit. Saya berbicara tentang perdebatan di grup WA, ya, itu sebenarnya kisarannya pada permasalahan yang sama. Jadi saya melihat bahwa konteks kebersatuan kita dalam grup itu kerap kali memudarkan pemahaman kita tentang hukum di luar hukum gereja. Ya, sehingga kadang-kadang kita membingkainya itu dengan memaafkan. Memaafkan itu bukan hal yang dilarang dalam hukum positif, tetapi bahwa itu ada prosesnya. Nah, dalam sebuah literasi yang dikeluarkan oleh Hans Kelsen, dia menyebut hanya dua jenis besar hukum itu, yaitu hukum statis dan hukum dinamis. Tetapi yang selalu dipahami orang itu adalah hukum itu bersifat statis, normatif. Apa yang sudah digariskan harus dituruti, bersifat dia living law. Sebenarnya dia itu living law, atau dia itu bersifat sui generis, sehingga kalau tidak salah juga ketika seorang filsuf Dworkin, ya, filsuf hermeneutik, dia berkatakan bahwa bahasa hukum itu adalah bahasa yang tidak bisa dibahasakan lagi. Artinya jangan sampai bahasa barang siapa dalam konteks hukum itu dibahasakan oleh orang kesehatan. Barang siapa? Barangnya siapa itu? Nah, itu kan repot, barang ya. Siapa in legal term? Nah, beda ya. Jadi bisa berbeda sehingga tidak bisa dibahasakan lagi. Maka Hans Kelsen mengatakan bahwa jangan melihat hukum secara normatif saja atau secara statis, tapi ada namanya konteks dinamis. Konteks dinamis ini sebenarnya berhubungan dengan penemuan hukum baru, reviding atau jurisprudensi, kehakiman yang buat itu. Lalu misalnya hal-hal seperti itu harusnya dilihat secara komprehensif, bahwa hukum itu tidak kaku. Dia bisa mengakomodir kebenaran-kebenaran baru. Jadi jangan khawatir bahwa hukum itu akan menggilas rasa keadilan. Saya kira ini sebuah pandangan yang agak keliru, tetapi bahwa dalam praktiknya itu terjadi penyalahgunaan hukum atau oleh aparat penegak hukum. Ya, lawyer juga aparat penegak hukum, ya. Jadi lawyer adalah aparat penegak hukum swasta. Ya, itu yang harus kita jelaskan, ya. Sehingga
bisa juga disalahgunakan, tetapi bahwa itu tidak memudarkan eksistensi dari hukum yang sebenarnya. Saya kira begitu. Sebelum closing ada Yeremias lagi. Lengko Sambi, persoalan-persoalan kita kan orang kampung semua kita nih. Kecuali Kakak Tony Edi orang kota ini. Ini anak Konde, anak kota ini. Kalau kami ini anak kampung Raja Waho, anak Lengko Sambi. Ini ada Yeremias luar biasa. Ketua OSIS di SMP Negeri Diriung. Kemudian waktu di Seminari Matloko, wakil ketua OSIS. Di Atmajaya jangan-jangan senat juga nih. Saya ketua senat. Woi, memang kalau anak hukum itu berbeda. Di Lengko Sambi kasus-kasus apa yang bisa terjadi? Apakah hak ulayat juga cukup banyak di sana? Ya. Jadi beberapa tahun terakhir saya juga terkejut ada yang mengklaim adanya hak ulayat. Padahal selama ini sudah ada penerbitin sertifikat hak milik. Jadi bagaimana ada sertifikat hak milik yang kemudian ada hak ulayat? Itu pasti sesuatu yang sulit dicerna atau diterima oleh... Sama seperti mengatakan ini air dan ini minyak sekaligus. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Oke. Artinya ada hak-hak tertentu yang tidak bisa terbit apabila telah diakui bahwa itu ada hak orang lain di situ. Yes. Sehingga saya waktu itu ya kembali ke grup-grup WhatsApp saya, kemudian di-add di grup WhatsApp satu kecamatan. Disitulah saya menjelaskan bagaimana prosedur, parameter, bagaimana diakui sebagai hak ulayat, lalu bagaimana yang mengklaim hak ulayat harus mengajukan kepada pemerintah supaya secara legal Anda punya legal standing untuk mengatakan saya punya hak ulayat. Tapi biasanya Nabi tidak pernah dihormati di kampungnya sendiri. Bagaimana itu? Tidak apa-apa, karena bagian dari proses untuk menjelaskan kebenaran yang sebenarnya atau kebenaran haki dari sebuah peraturan, ya tidak dihormati pun It's tidak fine, apa-apa. ya. It's fine. Jangan kita terlalu kalau istilah sekarang apa namanya? Jaga waka. Baper. Gitu, ya. Katakan aja apa yang sebenarnya merupakan parameter hukum. Karena apa? Karena tidak ada gunanya kita baper kalau seandainya hukumnya mengatakan yang sebenarnya seperti ini. Iya. Luar biasa. Kakak Tony mungkin closing nanti bisa terakhir. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang dapat persoalan hukum untuk kemudian menghubungi Alsimat Legal ini? Apakah ada nomor kontaknya? Apakah ada alamat yang bisa domisilinya di mana sehingga mereka bisa mengakses hal baik ini? Alsimat Legal ini. Apakah nomor bisa disebut? Bisa, Pak. Baik. Misalnya hal baik tuh yang kita bikin di sini. Baik. Saat ini Alsimat Legal merupakan entitas yang baru, tetapi perjuangan ini bukan merupakan perjuangan yang baru. Kami hanya meneruskan sebuah perjuangan pelayanan atau karya pastoral yang memang sebenarnya tidak sempat kami emban dalam bentuk jabatan ya. Tetapi kami pun ingin berkarya dengan apa yang kami miliki. Oleh karena itu, apabila terjadi hal-hal yang membutuhkan penjelasan, kami sebagai tim akan siap untuk dihubungi dan siap membantu sampai secara optimal ya, secara optimal. Karena mungkin dengan situasi jarak dan kondisi yang tidak memungkinkan, kami akan tetap mendampingi secara online atau secara dari jauh. Dan mungkin bisa dicatat untuk nomor yang akan dijadikan hotline. Sementara ini ya, kami menggunakan nomor pribadi saya di 081 338 158 992. Dan apabila nanti misalnya untuk mengirimkan data dan sebagainya bisa lewat email saya hartoniedi@gmail.com. Oke. Jadi itu sarana yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan tidak perlu ragu untuk menghubungi kami dan tidak perlu memikirkan biaya yang mahal ketika bersentuhan dengan hukum. Pelayanan kami pun akan secara jujur kami nyatakan kurang lebihnya, karena memang dalam prosesnya itu dalam proses apapun itu akan menimbulkan biaya, tetapi kami tegaskan bahwa itu akan terjadi secara minimal, seminimal mungkin, dan apabila terdapat donatur-donatur yang mendukung keberlangsungan dari karya
kami ini, maka hal itu tidak akan kami bebankan kepada orang, terutama masyarakat yang berkekurangan ya, yang tidak mampu membiayai konsultasi maupun kasus-kasus yang litigasi yang kami lakukan. Saya kira begitu. Terima kasih Kak Tony. Ada closing statement? Ya. Ada yang Saya dengan pengalaman yang ada, saya selalu mendorong untuk melakukan langkah-langkah preventif. Karena karakter kita dengan adanya cinta kasih, dengan adanya pengaruh gereja di dalam adat dan budaya kita, saya kira langkah-langkah preventif lebih baik. Karena itu hal-hal dialogis di dalam masyarakat maupun gereja terkait dengan permasalahan-permasalahan ada, itu harus dibicarakan. Tetapi dengan pengalaman yang ada, saya pun tidak mengesampingkan apa yang disebut hak dan apa yang disebut kewajiban. Karena hukumnya jelas, apa yang menjadi hak harus diperjuangkan dan apa yang menjadi kewajiban harus dilakukan. Keren. Terima kasih banyak Kakak Tony Edi, adik Yeremias 2. Demikian 3 sarjana hukum sama-sama lulusan Alsemat, alumni Seminari Mataloko, berbicara tentang hukum, berbicara tentang perkumpulan Alsemat Legal yang baru saja dirintis oleh 10 sarjana hukum alumni Seminari Mataloko. Kakak Tony Edi bersama adik Yeremias 2 ada 2 dari 10 sarjana hukum tersebut yang telah berkenan hadir di podcast Orang Kita edisi pertama ini. Akan ada episode-episode lanjutan dengan 8 pendekar hukum lainnya dari Alsemat untuk berbincang-bincang persoalan hukum dengan segmentasi, spesifikasi, urusan-urusan hukum lainnya, properti, korporasi, kekayaan intelektual, perdata, pidana, internasional bahkan akan kami bahas dalam segmen-segmen Alsemat Legal di podcast Orang Kita di episode-episode berikutnya. Demikian podcast Orang Kita. Salam hormat ke Lembah Sasa, salam hormat ke Flores Flobamora tercinta.